Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Rashid Nasmeddinov melawan Moore Horden. Permainan ini terjadi pada bulan Agustus 1963. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Nasmeddinov sebagai putih dan Moore Horden memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5 pembukaan Sisilia, lalu kuda F3 dan kuda ke C6. Nasmeddinov memilih variasi terbuka dengan pion ke D4, menawarkan pertukaran. Ya, ini juga langsung dimakan saja. Dan setelah dimakan kembali dengan kuda, sekarang Moore membiarkannya dengan kuda ke F6 untuk pengembangan dan terus mengancam pion. Tapi jawabannya masih sama, kuda ke C3 melindungi pion. Baru di sini kuda diusir dengan pion ke E5. Namun kuda hanya pergi ke B5, mungkin untuk ancaman skak di D6. Jadi Moore meresponnya dengan pion maju ke D6. Baiklah, ini langsung diteruskan dengan pion maju ke A4. Namun kini kuda diserang dengan pion ke A6. Jadi kuda hanya punya satu petak ke A3. Lalu gajah dikeluarkan ke E6. Sejauh ini permainan masih membosankan ya, hingga Nasmeddinov mengajak pertukaran gajah ke C4. Oke, gajah juga langsung menerima tawaran dan tentu dimakan balik dengan kuda. Nah, ini menarik. Menurut kalian, apakah kuda ini bagus jika memakan pion di E4 guys? Ya, saya pikir ini awalnya juga bagus. Dan Moore berani memakan pion. Nah, gak ada yang salah kan? Tapi lihatlah cara Nasmeddinov merespon taktik Moore di sini. Jelas dia memakan kuda dengan kuda. Dan tentu jawabannya sudah jelas, pion maju ke D5, double attack pada kuda. Oke, di posisi ini mungkin kuda bisa memakan pion E5 lah. Tapi sang ahli serangan memulainya dengan gajah ke G5 menyerang menteri. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan, tapi jelas ini pion maju ke F6 dan serangan hitam bertambah menjadi 3. Sayangnya nggak sampai di situ. Menteri juga nekat ke H5 untuk skak. Dan kalian bisa lihat sendiri setelah pion ke G6 menutup skak, 4 perwira putih sedang diserang oleh pion guys. Wow, ini langkah yang sangat berani dari Nasmeddinov. Tapi baiklah, kita sampai ke puncaknya. Pertama-tama Nasmeddinov memakan pion di F6 untuk skak. Dan sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita analisis posisi ini terlebih dahulu, biar semuanya jelas guys. Oke, menteri terserang pion. Tapi jika menteri memakan kuda dan gajah memakan balik, pion makan menteri, dan tentunya gajah juga makan benteng. Ya, ini masih pion juga makan kuda. Dan lihatlah posisi ini. Hitam kalah kualitas dan pionnya benar-benar berantakan. Di posisi seperti ini, saya rasa udah 70% game akan dimenangkan oleh putih. Tapi ya mau gimana lagi, saya rasa ini adalah opsi terbaik buat hitam. Dan oke, kita kembali ke permainan. Nah, kita kembali di posisi krusial ini. Jadi tinggal 2 pilihan lagi kan? Tapi raja maju ke E7 nggak mungkin, karena kuda tinggal gerak skak ster. Dan akhirnya dia memilih opsi terakhir, raja ke F7. Oke, 2 perwira ini sudah diselamatkan dengan baik. Sekarang giliran menteri ditarik ke F3. Dan lihat saja, ini adalah bentuk serangan terbaik kan kawan. Karena menteri punya ancaman discover attack pada raja, dan gajah juga punya ancaman discover attack pada menteri. Jadi jika pion memakan kuda, udah jelas kuda akan memakan pion di H7 skak ster. Jadi nggak ada pilihan terbaik selain mengaktifkan gajah ke E7. Baru kali ini kuda memakan pion di D5 skak. Keempat perwira ini sudah terselamatkan. Memang kualitas berbicara di sini ya. Tapi oke, setelah raja ke G7, gajah langsung memakan gajah dan menyerang menteri. Setelah kuda memakan kembali, langsung menteri ke F6 skak kuda. Raja memilih ke H6, baru Nasmeddinov memakan kuda dengan kuda.
Sangat brutal kan? Hitam niatnya menggunakan taktik korban satu kuda untuk dapat satu kuda. Tapi ternyata hitam malah kehilangan 2 kuda secara cuma-cuma guys. Dan gak hanya itu, ancaman Nesmedinov di sini adalah kuda manuver ke D6 lalu skak di F5. Jadi setelah raja gerak, menteri akan ke H4 skakmat. Nah, untuk itu benteng ke F8 terlebih dahulu mengusir menteri. Dan apa jawaban Nesmedinov? Kuda ke F5 skak ster kan kawan. Gak ada kesempatan buat hitam buat mencoba serangan balik. Karena ini memaksa raja ke H5 kan. Disambung dengan pengorbanan pion ke G4 skak. Tentunya raja harus memakan pion. Lalu benteng H ikut membantu G1 skak. Ada 4 pilihan untuk raja. Tapi jika raja ke H5, benteng G5 skakmat. Raja ke F4 juga nggak mungkin, karena menteri akan memakan pion dan itu skakmat 2 langkah. Sama juga dengan raja ke F3, kuda akan ke H4 untuk discover skak. Jadi dengan terpaksa raja memilih ke H3, dan kerennya semua perwira ini benar-benar bekerja sama. Kini giliran benteng A yang ke A3 untuk skak. Paksa raja memakan pion. Pengorbanan gak sampai di sini. Menteri memakan pion skak. Dan kali ini raja nggak punya pilihan lagi selain memakan benteng. Lanjut menteri G3 skak. Paksa raja ke A1. Menteri ke A3 skak. Paksa raja balik lagi. Dan berakhir dengan benteng ke G3 skakmat. Benar-benar serangan yang gak ada habisnya guys. Raja diseret dari E8 ke G1 dan hebatnya semua perwira juga ikut andil dalam serangan ini. Bahkan yang saya nggak sangka, kedua kuda ini masih hidup kawan-kawan. Padahal keduanya tadi diserang dengan pion. Ya, diawali hitam yang menggunakan taktik pengorbanan kuda ringan, tapi pembalasannya benar-benar brutal total. Nesmedinov kalau udah nyerang memang pakarnya. Dan ya, oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.